Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda Novitasari. Saya mahasiswi PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Kali ini saya akan melaksanakan kampanye praktik baik saya dalam judul penerapan scaffolding pada ZPD, mata pelajaran matematika, materi bangun ruang 1, kelas 1, fase A di UPTD Sadik SDN Sumbersaring 1. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perspektif sosial kultural dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu scaffolding dan apa itu ZPD atau yang lebih kita kenal dengan Zone of Proximal Development, yuk kita simak video penjelasan kita selanjutnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang lebih kita kenal dengan ZPD. Menurut Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPD ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui tutor sebaya. Jadi Vygotsky juga menjelaskan bahwa peserta didik yang mempunyai taraf perkembangan aktual yang sama atau kelas yang sama dapat berbeda taraf perkembangan potensialnya. Sehingga ZPD mereka masing-masing berbeda meskipun dalam situasi belajar yang sama. Terlihat dari sini, saya melaksanakan kampanye praktik baik saya dalam penerapan scaffolding pada ZPD mata pelajaran matematika materi bangun ruang 1 fase A kelas 1. Peserta didik di SDN Sumbersari 1 memiliki kognitif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sebagai guru pada mata pelajaran ini saya melaksanakan scaffolding pada ZPD. Sehingga permasalahan atau trouble yang terjadi pada peserta didik bisa diatasi salah satunya dengan scaffolding. Apa sih scaffolding itu? Scaffolding adalah strategi pembelajaran yang melibatkan pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas yang berada di ZPD mereka. Bantuan ini dapat berupa petunjuk, pertanyaan, atau dukungan lainnya yang diberikan oleh guru, tutor, atau teman sebaya, sehingga peserta didik merasa nyaman dan bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, 1. Pemberian petunjuk atau instruksi. Pemberian petunjuk atau instruksi dapat diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami tugas atau masalah yang dihadapi. Petunjuk atau instruksi ini dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau melalui media lain. Yang kedua, pembagian tugas menjadi langkah-langkah kecil, yang dimana pembagian tugas ini dapat membantu peserta didik untuk memahami tugas secara lebih mudah. Tugas yang besar dapat dibagi menjadi beberapa langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikerjakan. Yang ketiga, pemberian contoh atau model dapat membantu peserta didik untuk memahami bagaimana mengerjakan tugas atau memecahkan masalah. Contoh atau model ini dapat berupa benda nyata, gambar, atau ilustrasi. Terlihat dalam pemberian ZPD ini, saya menggunakan contoh bangun ruang di sekitar sekolah atau di sekitar kelas dengan contoh seperti botol minuman, kotak pensil, atau lemari yang ada di dalam kelas. Yang keempat, pemberian pertanyaan atau bimbingan dapat membantu peserta didik untuk berpikir dan memecahkan masalah secara mandiri. Pertanyaan atau bimbingan tersebut dapat diajukan secara langsung atau secara tidak langsung. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik. Ini bermanfaat untuk membantu peserta didik untuk mengetahui apakah mereka telah mengerjakan tugas atau masalah yang benar-benar sudah dihadapi. Penguatan atau umpan balik ini dapat diberikan secara verbal, nonverbal, atau tertulis.
Bagaimana hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada mata pelajaran Matematika, materi Bangun Ruang 1, kelas 1, fase A di UPTD Sadik SDN Sumbersari 1. Berdasarkan hasil penerapan scaffolding pada ZPD atau yang kita lebih kenal lagi dengan Zone of Proximal Development pada mata pelajaran Matematika, materi Bangun Ruang 1, kelas 1, fase A di UPTD Sadik SDN Sumbersari 1, ini memberikan hasil yang positif. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa. Scaffolding dapat membantu siswa untuk mencapai tingkat perkembangan potensial mereka. Hal ini karena scaffolding ini memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada siswa sesuai dengan ZPD mereka masing-masing. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Scaffolding dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran secara mendalam. Hal ini karena scaffolding mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran. Terlihat di kelas ini siswa kelas 1 sangat antusias dalam pembelajaran matematika. Dan ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Scaffolding dapat membantu siswa untuk merasa lebih termotivasi dalam belajar. Hal ini karena scaffolding memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan keempat adalah penerapan scaffolding untuk membantu siswa berpikir secara kreatif. Mereka sangat gembira dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Di sini saya selingi dengan game atau ice breaking pada saat pembelajaran. Sehingga siswa tidak bosan, tidak takut, tidak merasa terbebani dalam melaksanakan pembelajaran matematika di SD Sumbersari 1. Bapak Ibu guru hebat dalam penerapan scaffolding pada ZPD atau yang kita lebih kenal lagi dengan sebutan Zone of Proximal Development dapat memberikan hasil yang sangat positif bagi peserta didik di SDN Sumbersari 1 karena membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang sebelumnya di luar jangkauan mereka sehingga seorang guru bisa menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman setiap peserta didik. Peserta didik menjadi lebih mandiri secara bertahap, sehingga peserta didik memiliki rasa percaya diri yang terus meningkat. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran Matematika, materi Bangun Ruang 1, kelas 1, fase A di UPTD Sadik SDN Sumbersari 1. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang kita kenal dengan ZPD merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Scaffolding adalah suatu strategi pembelajaran yang memberikan bantuan kepada peserta didik dalam melakukan suatu tugas yang berada di luar kemampuan mereka. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ZPD adalah suatu konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog berasal dari Rusia. ZPD adalah suatu rentang kemampuan yang berada di antara kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik dan kemampuan yang dapat dicapainya dengan bantuan. Dengan menerapkan scaffolding pada ZPD, pada mata pelajaran matematika, materi Bangun Ruang kelas 1, harapannya kemampuan siswa dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dan direncanakan dan berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, peran guru berfungsi sebagai motivator dan mediator untuk membangun siswa mencapai zona perkembangan aktual mereka. Terima kasih sudah menyaksikan kampanye praktik baik saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian.